Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat untuk belajar hari ini ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan juga kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis, yaitu tentang hukum bacaan idgham dan ikhlab. Nah, untuk mengetahui bagaimana hukum bacaan idgham dan juga ikhlab, mari kita simak slide selanjutnya. Oke anak-anak, yang pertama kita akan belajar idgham bi gunnah. Nah, apa yang dimaksud dengan idgham? Nah, idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunnah artinya berdengung. Jadi, idgham bi gunnah adalah memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf berikutnya, disertai dengan dengung dan sangau di hidung. Nah, huruf idgham bi gunnah itu ada 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Bisa disingkat dengan kata yanmu agar mudah untuk diingat. Ya, langsung saja kita ke contoh bacaan idgham bi gunnah. Itu yang atas sendiri. May yaqulu. Kenapa disebut dengan idgham bi gunnah? Karena nun sukun bertemu dengan ya. Ya adalah huruf idgham bi gunnah. Nah, jadi cara membacanya yaitu dengan dimasukkan ke ya, kemudian disertai dengan dengung di hidung. Bisa dipraktekkan sendiri ya anak-anak. Kemudian contoh yang kedua, min ni'matin. Karena nun sukun bertemu dengan nun adalah idgham bi gunnah. Kemudian mim mali. Karena ada nun sukun bertemu dengan mim, jadi termasuk juga idgham bi gunnah. Kemudian yang terakhir, min waroi. Karena ada nun sukun bertemu dengan waw. Oh ya anak-anak, untuk lama dengungnya itu 3 alif ya. Bisa dihitung menggunakan jari sejumlah 3. Ketika dengung sambil dihitung menggunakan 3 jari. Contohnya may yaqulu. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Nah, artinya idgham itu artinya memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya tidak berdengung. Jadi, pengertian idgham bila gunnah adalah memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya dengan tidak berdengung atau tidak sangau di hidung. Jadi berbeda dengan idgham bi gunnah. Ya anak-anak, dari idgham bi gunnah itu tadi kan dengan berdengung. Kemudian idgham bila gunnah itu tidak berdengung. Bedanya di situ ya. Kemudian huruf idgham bila gunnah itu ada 2, yaitu lam dan ro. Bisa disingkat dengan kata lam ro ya, agar mudah untuk diingat. Bisa disingkat dengan lam ro. Ya, langsung saja ke contohnya ya anak-anak, bisa diperhatikan. Contoh yang pertama, wa man la yujib. Di situ buktinya ada nun sukun bertemu dengan la. La adalah huruf idgham bila gunnah. Jadi cara membacanya yaitu langsung dimasukkan pada huruf berikutnya setelah nun sukun. Wa man la yujib. Lalu contoh yang kedua, mir rusulina. Mir rusulina. Nah, di situ buktinya ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Sehingga cara membacanya yaitu langsung dimasukkan pada huruf berikutnya, yaitu huruf ro. Mir rusulina. Mir rusulina. Nah, dari situ paham ya anak-anak? Nah, untuk memudahkan kita mempelajarinya dan mengingatnya, kita harus tahu perbedaan dari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, idgham bi gunnah itu berdengung,
Kemudian idgham bila gunnah tidak berdengung. Selanjutnya idgham bi gunnah itu memiliki 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, waw. Sedangkan idgham bila gunnah memiliki 2 huruf, yaitu lam dan ro. Jadi perbedaannya di situ ya anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan terkait hukum bacaan iqlab. Iqlab ini memiliki arti yaitu membalik, memalingkan atau mengganti. Jadi iqlab adalah membalik, memalingkan atau mengganti suara nun sukun atau tanwin kepada suara mim sukun beserta dengung apabila bertemu dengan huruf ba. Dan huruf iqlab itu terdiri dari 1 huruf, yaitu huruf ba. Maka dari itu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu maka dibaca mim, seperti dilambangkan dalam lingkaran kuning. Nah, itu adalah bentuk dari mim kecil. Jadi perlu diingat-ingat ya anak-anak, ketika ada mim kecil di atas, nah itu adalah termasuk bacaan iqlab, maka harus ditukar dari nun sukun atau tanwin dengan mim sukun. Cara membacanya yaitu mim ba'di. Nah, berikut ada beberapa contoh terkait hukum bacaan iqlab. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Contoh yang pertama yaitu lafaz mim baini yadayhi. Nah, contoh yang pertama yaitu mim baini yadayhi. Nah, di situ kalian lihat ada mim kecil di atas. Nah, itu ditukar dengan huruf ba. Jadi bacanya mim baini. Dan jangan lupa sambil didengungkan ketika membaca mim. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Jika ada yang belum dipahami, silakan bisa tanyakan ke Bu Risa melalui WA. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugasnya, yaitu mencari beberapa lafaz yang mengandung hukum bacaan idgham dan juga iqlab. Kalian cari di surah Al-Bayyinah sebanyak-banyaknya. Sekian dari Bu Risa, semoga apa yang Bu Risa sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran minggu depan.